Halo teman-teman hebat, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan jadi detektif logika dan petualang algoritma. Kita bakal belajar gimana cara berpikir rapi, teratur, dan bisa menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang jelas. Siap kan? Yuk, kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Bab 7. Penguatan berpikir komputasional bersama Muhammad Jailani Manjur. Mantap dengan hasil jujur. Di akhir pembelajaran ini, kamu akan bisa berpikir dengan rapi dan teratur, menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang benar, memberi perintah ke teman atau robot supaya tidak salah. Bayangin otak kita kayak sebuah peta harta karun. Di dalam peta itu ada 3 hal penting. Logika adalah jalan lurus yang bikin kita nggak nyasar. Algoritma jadi petunjuk langkah demi langkah supaya kita tahu harus lewat mana. Dan akhirnya tujuan adalah harta karun yang kita cari, yaitu solusi dari masalah yang kita hadapi. Karena tadi kita sudah bayangin otak kita seperti peta harta karun, sekarang mari kita kenalan dengan istilah pentingnya. Supaya nggak bingung, ingat ya, logika itu cara berpikir yang masuk akal. Sedangkan algoritma adalah langkah-langkah teratur untuk menyelesaikan masalah. Jadi, dua hal ini saling berkaitan dan akan selalu kita temui saat mencari harta karun alias solusi. Pernah disuruh ibu bikin teh manis? Kamu pasti nggak langsung tuang air panas kan? Biasanya ambil gula dulu, sendok, baru air panas. Nah, urutan itu namanya algoritma. Jadi kamu sebenarnya udah sering pakai algoritma dalam hidup sehari-hari. Bayangin kamu lagi mau pakai sepatu. Menurutmu, yang harus dilakukan duluan itu masukkan kaki atau langsung ikat tali? Kalau urutannya salah, misalnya kamu ikat tali dulu sebelum kaki masuk, tentu saja sepatunya nggak bisa dipakai. Nah, dari sini kita bisa belajar kalau urutan langkah itu penting banget. Sama seperti saat kita pakai logika dan algoritma untuk menyelesaikan masalah. Bayangin kamu lagi jadi koki kecil di dapur. Kalau kamu pecahkan telur dulu sebelum panaskan wajan, bisa-bisa telurnya belepotan kemana-mana. Tapi kalau urutannya salah, misalnya pecahin telur dulu sebelum wajan panas, hasilnya pasti berantakan dan belepotan. Lain cerita kalau kamu ikuti langkah yang benar. Panasin wajan, pecahin telur, tunggu mateng, lalu angkat. Nah, dari sini kelihatan kan? Logika bantu kita mikir biar masuk akal. Sedangkan algoritma kasih urutan langkah supaya tujuan bisa tercapai dengan rapi. Tadi kita sudah lihat contohnya saat masak telur ceplok. Betapa pentingnya urutan langkah yang benar. Nah, sekarang mari kita masuk ke materi ajar. Di sini kita belajar bahwa logika adalah cara berpikir yang bikin kita tahu mana yang benar atau salah. Sedangkan algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Kalau logika tanpa algoritma, itu hanya jadi ide. Sebaliknya, algoritma tanpa logika malah bikin langkahnya berantakan. Jadi, keduanya harus jalan bareng biar kita bisa sampai ke solusi dengan tepat. Setelah kita paham bahwa logika dan algoritma harus berjalan beriringan, sekarang saatnya mencoba langsung lewat tugas kelompok. Tugas pertama yaitu, bayangin ada Budi yang ingin membuat telur mata sapi. Tugas kalian adalah menuliskan langkah-langkah algoritma yang harus dilakukan Budi, mulai dari awal sampai telurnya siap disantap. Bagus sekali, jawaban kalian benar. Kalau kita susun algoritma membuat telur mata sapi ala Budi, akan seperti ini. Pertama, siapkan dulu wajan dan minyak. Setelah itu, nyalakan kompor dan tunggu sampai wajan benar-benar panas. Berikutnya, pecahkan telur di atas wajan. Lalu, biarkan digoreng hingga matang. Kalau sudah pas tingkat kematangannya,
angkat dan sajikan. Inilah contoh bagaimana algoritma bekerja. Langkah-langkah yang jelas, teratur, dan menghasilkan tujuan yang diinginkan. Setelah tadi kita belajar bagaimana algoritma membantu Budi membuat telur mata sapi, sekarang kita lanjut ke tugas 2. Bayangin, setelah bermain, tanganmu jadi kotor. Nah, biar bersih kembali, kamu perlu mengikuti langkah-langkah algoritma mencuci tangan dengan benar. Yuk tuliskan urutannya mulai dari membasahi tangan sampai menggeringkannya. Keren, jawabanmu benar. Kalau kita buat algoritmanya, mencuci tangan dengan benar bisa diceritakan seperti ini. Pertama, basahi tangan dengan air. Setelah itu, ambil sabun lalu gosokkan di telapak tangan. Jangan lupa untuk menggosok punggung tangan dan sela-sela jari, biar semua kotoran hilang. Kalau sudah, bilas dengan air bersih, lalu keringkan tangan menggunakan handuk. Nah, inilah contoh algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang bikin tanganmu tetap bersih dan sehat. Setelah kita berlatih membuat algoritma untuk memasak telur dan mencuci tangan, sekarang saatnya masuk ke tugas 3. Kali ini, ada Vivi yang ingin menggambar sebuah rumah. Nah, tugas kalian adalah menjelaskan langkah-langkah algoritma menggambar rumah yang bisa dilakukan Vivi, mulai dari awal sampai gambarnya selesai. Mantap, jawaban kalian benar. Kalau kita susun algoritma menggambar rumah ala Vivi, akan seperti ini. Pertama, Vivi menggambar kotak besar sebagai dinding rumah. Lalu, di bagian atas kotak itu, ia menambahkan segitiga sebagai atap. Setelah itu, ia membuat sebuah kotak kecil sebagai pintu, kemudian menambahkan 2 kotak kecil lagi untuk jendela. Terakhir, Vivi mewarnai gambarnya supaya terlihat lebih indah. Nah, dari contoh ini, kita bisa lihat bahwa dengan algoritma, langkah-langkah menggambar jadi lebih teratur dan hasilnya sesuai dengan tujuan. Fakta menarik atau fun facts-nya, logika dan algoritma ada di kegiatan sehari-hari. Kita memakainya saat mengikat tali sepatu atau bermain game. Menyusun Lego juga butuh langkah teratur agar hasilnya rapi. Dengan logika dan algoritma, kita jadi lebih pintar dan kreatif. Rangkuman, logika itu cara berpikir masuk akal. Sedangkan algoritma adalah langkah teratur untuk menyelesaikan masalah. Keduanya sering kita pakai sehari-hari, misalnya saat memasak atau mencari barang. Dengan melatih logika dan algoritma, kita bisa lebih pintar, teratur, dan kreatif. Jadi, teman-teman, logika itu cara berpikir masuk akal. Algoritma itu langkah-langkah yang rapi buat nyelesain masalah. Kalau digabung, keduanya jadi kekuatan super kamu buat jadi problem solver sejati. Siapa tahu suatu hari nanti kalian jadi pembuat teknologi yang dipakai jutaan orang. Semangat terus belajar ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.